Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Aprilia, Novia Nuranisa, Ardi Rizky, Alfia Natasha, dan Clara Ismi akan memaparkan contoh studi kasus. Di sini ada tantangan perusahaan startup. Sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce mengalami kondisi penurunan bisnis yang sangat signifikan. Banyak investor-investor yang ingin menarik mundur dana investasinya di perusahaan tersebut. Respon publik terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan startup ini pun sangat berkurang. Tidak seperti pada masa pandemi, masyarakat sekarang ini lebih memilih untuk belanja atau membeli barang secara offline. Kondisi ini mau tidak mau berdampak besar bagi perusahaan startup tersebut. Untuk menyelamatkan perusahaan, startup ini terpaksa merumahkan hampir 40% karyawannya agar perusahaan bisa tetap hidup. Undangan terhadap berbagai investor baru pun sudah dilakukan, termasuk menjual sebagian besar saham kepada perusahaan yang lebih sehat. Namun demikian, hal ini belum menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan startup tersebut. Perusahaan startup ini kemudian menunjuk tim konsultan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, kelompok kami akan memberikan ide dan solusi terhadap perusahaan tersebut. Sebagai tim konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan startup tersebut, kami menggunakan metode design thinking untuk memecahkan masalah dan memberikan inovasi yang solutif. Yang pertama, ada memahami perubahan kebutuhan pelanggan. Melakukan riset pasar untuk memahami perubahan kebutuhan pelanggan secara mendalam, ada mewawancarai pelanggan, melakukan survei, dan analisis tren konsumen untuk mengidentifikasi preferensi dan keinginan mereka, dan mencari tahu mengapa pelanggan lebih memilih belanja offline, dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara lebih baik. 2. Diversifikasi produk dan layanan. Mengembangkan strategi untuk mendiversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan, lalu melakukan inovasi produk dengan menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang baru, dan mempertimbangkan ekspansi ke segmen pasar yang berbeda atau memperluas jangkauan geografis. Lalu poin ketiga, memperkuat pengalaman pelanggan. Memperkuat pengalaman pelanggan dengan fokus pada kualitas, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pelanggan. Lalu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelian dan pengiriman produk, dan menerapkan teknologi yang memungkinkan pelanggan berinteraksi lebih baik dengan platform e-commerce. 4. Kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan dengan perusahaan atau merek yang sudah mapan dan memiliki basis pelanggan yang kuat. Menawarkan program afiliasi atau kolaborasi dengan influencer atau komunitas yang relevan dengan target pasar. Membangun jaringan yang kuat dengan pemasok, logistik, dan mitra lainnya untuk memperbaiki rantai pasok dan pengiriman produk. 5. Meningkatkan kepercayaan investor. Menyusun rencana bisnis yang terperinci dan meyakinkan untuk memperoleh kembali kepercayaan investor. Mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi bisnis perusahaan. Menunjukkan potensi pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. 6. Membangun komunitas dan keterlibatan sosial, yaitu dengan membangun komunitas online yang aktif dan berdedikasi yang terlibat dalam merek perusahaan, dan melakukan kegiatan sosial dan sumbangan untuk meningkatkan citra perusahaan dan membangun kepercayaan masyarakat. 7. Optimalisasi biaya dan efisiensi operasional, yaitu dengan melakukan audit internal untuk mengidentifikasi area penghematan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi seperti otomatisasi proses dan atau kecerdasan buatan, serta meninjau kembali struktur organisasi yang memastikan setiap karyawan memiliki peran yang aktif dan efektif. Kesimpulannya, dalam mengatasi masalah perusahaan tersebut, maka harus dilakukan pendekatan yang kreatif dengan memahami masalah perusahaan tersebut dan merancang ide-ide dan solusi-solusi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Harapan kami bahwa dengan menerapkan solusi-solusi ini, perusahaan startup
dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Kami mengajak semua pihak terlibat untuk bekerja sama dalam mewujudkan solusi-solusi yang inovatif ini. Dengan video ini, kami berharap dapat menginspirasi perusahaan startup tersebut dan memberikan solusi-solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan bisnis yang dihadapi. Kami percaya bahwa dengan pendekatan design thinking dan kolaborasi yang baik, perusahaan dapat menghadapi masa sulit ini dan menjadi tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.